Oke, halo Sobat Edukasi, selamat datang lagi di podcast Ngopi Bareng Edukasi. Tempat kita bahas dunia pendidikan dengan santai tapi berisi. Kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Kak Ihsan, salah seorang mahasiswa aktif di Universitas Islam Batanghari, Prodi Pendidikan Agama Islam, yang akan berbagi pengetahuan tentang studi pengantar pendidikan. Halo Kak Ihsan. Halo Kak Imam, selamat malam. Makasih udah diajak ngobrol, datang ke sini. Seru sih. Kita bahas pendidikan tapi tugasnya tugas nongkrong. Oke, di asrama kita. Oke, langsung aja, Kak. Pertama, kami pengen tahu nih, pembahasan kita kali ini kan tentang studi pengantar pendidikan. Jadi, sebenarnya manusia tuh dipandang gimana sih dalam konteks pendidikan? Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi gini, manusia itu nggak bisa cuma dilihat dari satu sisi aja, nggak bisa dilihat dari satu sisi yaitu fisiknya aja. Ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan juga. Termasuk diantaranya kita harus melihat dari fisikisnya, kemudian dari sosialnya, kemudian dari spiritual, dan yang paling penting itu dari intelektualnya. Misalnya nih, kita mungkin cerdas secara otak, intelektual kita cerdas, tetapi sosial kita itu tidak terlalu pandai, tidak terlalu paham, itu juga nggak bagus. Jadi harus berkesinambungan, harus imbang antara semua aspeknya tadi. Maka dari itu pendidikan itu menyentuh semuanya, nggak cuman akademiknya doang, semuanya kita studi. Kalau kata filsuf Aristoteles itu dia mengatakan gini, manusia itu adalah makhluk rasional, kemudian juga punya akal dan kesadaran diri. Oleh karena itu di dalam agama kita, agama Islam itu ada sebuah perkataan seperti ini, al insanu haywanun natik. Oh, yang kayak di ilmu mantik itu ya? Ya, manusia adalah hewan yang berakal. Jadi status kita sebenarnya hewan, tetapi lebih dibedakan dengan akal. Jadi ada nih kita berbeda dengan hewan tadi dengan sebab ada akalnya tadi. Nah, dari situlah pendidikan tadi menyentuh segala aspek dari termasuk akademiknya, intelektualnya juga masuk di situ. Nah, semuanya harus diimbangi. Artinya tidak bisa salah satu aja yang diunggulkan. Harus semuanya. Wah, berarti pendidikan tuh harus menyentuh semua aspek ya? Nggak bisa setengah-setengah gitu? Oh ya, tentu, betul banget. Kalau cuma fokus ke satu aja, yang lain tinggal, itu nggak bisa. Seperti contoh gini, kita fokus ke otak doang, pikiran aja, akademik aja. Tapi jiwa kita, spiritual kita tidak kita urus, tidak kita perhatikan. Maka itu nanti bisa jadi kita akan stres. Karena terlalu fokus ke pikiran, tapi spiritual kita tidak pikirkan. Pada itu harus imbang antara satu dan lainnya harus kita seimbangkan supaya kita menjadi manusia yang sehat fisik, kemudian kuat mental, kemudian pinter terus spiritual oke, dan sosialisasinya juga bagus. Oke, sekarang kita sedikit geser nih. Untuk kakak, apakah pendidikan itu punya peran penting banget buat kemajuan peradaban? Mungkin bisa jelasin. Untuk pendidikan sendiri, itu kalau dalam peradaban sangat-sangat punya peran penting. Pendidikan itu salah satu aspek yang membangun peradaban. Peradaban itu bisa terbangun salah satunya dengan pendidikan. Seperti ini, bayangin aja, tanpa pendidikan gimana dong ilmu-ilmu terus nilai-nilai itu bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Di ilmu tadi, pendidikan tadi sangat penting untuk membangun peradaban. Seperti contohnya, saya kasih bagaimana ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu itu mereka beliau itu bisa membuat suatu penemuan, membuat suatu rumus, mencetuskan suatu pendapat, itu karena mereka berpendidikan. Jadi diawali dari belajar berpendidikan, terus memikirkannya dan mempresentasikannya dalam perbuatan. Akhirnya timbullah penemuan-penemuan tadi. Dan seiring berjalannya waktu, setiap peradaban penemuan tadi selalu meningkat. Kenapa? Karena pola pikir kita yang selalu berubah, meningkat.
pendidikan tadi itu yang menjadi faktor peradaban tadi akan terus berkembang. Sangat penting. Ya. Kan untuk zaman ini ya masih banyak tantangan untuk pendidikan, khususnya di negeri kita. Kayak ketimpangan pendidikan di daerah yang terpencil kayak di Papua itu ada. Itu bagaimana, Kak? Itu sebenarnya menurut saya, Ya. itu sebenarnya memang salah satu jadi PR terbesar kita, terutama pemerintah sendiri, itu PR terbesar dari soal pemerataan pendidikan, fasilitasnya, apalagi kita Indonesia ini bukan negara kecil ya, negara sangat besar. Bagaimana kita bisa memeratakan pendidikan itu sampai ke pelosok daerah tertinggi? Sangat banyak kita temukan ketimpangan yang terjadi. Contoh yang sangat saat ini sangat-sangat Inggris. Kita sudah masuk zaman digitalisasi. Era globalisasi banyak sekarang media-media. Semua bisa kita temukan dalam satu genggaman atau HP. Dan itu dalam HP tadi kita butuh yang namanya jaringan. Nah, internet. Nah, banyak daerah-daerah terpencil di pelosok sana yang belum terjangkau dengan jaringan internet. Itu jadi PR oleh pemerintah. Bagaimana untuk menjangkau daerah terpencil tadi terhadap akses internet. Karena itu penting supaya masuk ke daerah tadi tidak tertinggal. Karena zaman itu sangat cepat. Gitu. Itu PR kita bersama lah. Ya, pendidikan gratis ya. Pendidikan gratis. Itu salah satunya. Kan kami juga sempat baca nih, teknologi makin ngaruh di pendidikan. Itu gimana tuh? Teknologi itu sangat ngaruh memang dalam pendidikan. Jadi sekarang kita sudah gencar-gencarnya dimasuki dengan era AI. Bahkan dalam dunia pendidikan sendiri, AI itu bukanlah sesuatu yang harus kita tolak. AI itu harusnya kita adaptasi, kita gunakan. Tapi penggunaan AI tadi harus dalam pantauan dan bimbingan. Kalau dalam penggunaan AI tadi itu kita tidak dalam bimbingan dan pantauan, banyak sekarang kejadian-kejadian AI digunakan untuk hal-hal yang tidak bagus, tidak baik. Kan sebagai mahasiswa saja, saya kadang menemukan sendiri AI yang digunakan tidak pada tempatnya, tidak pada tujuannya. Ya memang bagus tujuannya untuk membantu kita dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Tapi kadang-kadang tidak digunakan sebagaimana. Oke. Nah, kalau perilaku pendidikan di lingkungan kayak sekolah, rumah, apa yang kakak rasakan dan temukan? Untuk perilaku pendidikan ya. Perilaku pendidikan itu kalau dalam kehidupan kita ada dua aspek. Ada perilaku yang positif, ada perilaku yang negatif. Jadi kalau yang positif kita tahu sendiri. Bagaimana perilaku pendidikan yang positif, termasuk salah satunya kita ada kesemangatan dalam belajar, ada kesungguhan dalam belajar. Terus dalam hal belajarnya kita tekun, terus tidak mencontek, kemudian disiplin dan lain sebagainya. Itu salah satu perilaku yang positif. Kemudian untuk yang negatifnya banyak sekali. Mungkin bisa saya kasih contoh untuk perilaku negatifnya itu seperti banyak sekarang anak-anak yang mungkin malas untuk belajar. Apalagi sekarang kita rasakan pendidikan di Indonesia ini sangat-sangat menurun. Sangat prihatin. Dan banyak anak-anak sekarang yang bahkan tingkatan SMP atau SMA itu banyak sekali ditemukan mereka tidak terlalu mengenal tentang sejarah. Perhitungan hanya sekedar mengenal dasarnya saja. Tapi mungkin masih banyak yang mengetahui memang. Tapi yang nampak sekarang sering kita temui banyak orang. Nah itu salah satu dampak atau contoh perilaku negatif. Kemudian juga yang banyak sekarang viral itu ada contoh perilaku negatif terjadinya bullying. Nah ini sekolah-sekolah saudara tentu sering kan melihat konten-konten bullying viral di media sosial. Banyak sekali terjadi bullying terhadap teman-teman di sekolah. Itu termasuk salah satu
Dan itu terjadi salah satu aspeknya, faktornya bukan dari lingkungan sekolah. Hal itu terjadi mungkin gara-gara dorongan atau dampak terhadap lingkungan anak tadi di lingkungan atau lingkungan anak di masyarakat. Itu yang nanti bakal mempengaruhi perilaku anak tadi. Bagaimana bisa berperilaku positif atau negatif tergantung lingkungannya. Jadi tidak bisa menyalahkan dari sekolah. Jadi solusinya gimana gitu? Nah, solusinya harus semua aspek tadi saling mendukung, saling bekerja sama untuk sama-sama membentuk karakter anak, karakter siswa, karakter peserta didik yang baik dan positif. Jadi dari keluarga, masyarakat, dan sekolah harus sama-sama mendukung. Oke, ini An, penting nih untuk kakak. Unsur pendidikan tuh apa aja sih? Unsur pendidikan ya. Kalau untuk unsur pendidikan itu ada beberapa hal ya. Saya sebutkan yang pertama, unsur pendidikan, unsur sendiri itu adalah hal-hal yang membangun pendidikan tadi. Dimana kalau salah satu unsur tadi tidak ada, pendidikan tidak bisa terlaksana. Yang pertama, unsur pendidikan itu yang pertama adalah tujuan pendidikan. Kita harus punya tujuan ini. Apa yang akan kita raih dengan pendidikan ini? Apa yang akan kita capai dengan pendidikan ini? Seperti sekolah dasar, kelas 1 misalnya, kelas 1 SD. Tujuan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 1 tujuannya apa? Tujuannya, salah satunya tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan anak menjadi cerdas, kemudian beriman, dan yang paling utama jangan lupa berakhlak. Nah banyak terjadi dia cerdas tapi tidak berakhlak. Saya contohkan banyak pejabat kita, pejabat kita, mereka cerdas, bisa duduk di kursi pemerintahan DPR, segala macamnya. Mereka cerdas, pengetahuannya luas, tapi tidak didukung dengan akhlak. Akhirnya terjadi apa? Karena melakukan produk nepotisme, korupsi, segala macam. KKN. Ya kalau ini bukan kuliah kerja nyata ya. Ya ini KKN yang itu. Kalau menurut orang Jawa kan pinter tapi keblinger. Ya, maka akhlak yang paling utama harus diingat, jangan sampai lupa. Yang kedua, unsurnya adalah peserta didik. Ya. Kalau sudah ada tujuan, harus ada peserta didik. Dan ingat, peserta didik itu komponen utama. Iya, komponen utama. Gimana kita bisa menjalankan pendidikan kalau nggak ada peserta didik? Gurunya mau sendiri dong. Iya. Peserta didik, ya. Peserta didik, tujuan dari peserta didik adalah tadi untuk menjalankan pendidikan tadi. Terus peserta didik itu banyak nih. Nah, peserta didik kan anak-anak yang akan kita didik sebagai guru. Dan mereka punya karakter yang unik. Setiap anak beda. Nah, bagaimana untuk ketika kita menjadi seorang guru atau tenaga pendidik, kita harus bisa memahami setiap karakter dari peserta didik ini. Nah, itu tugas saya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada peserta didik harus ada pendidik. Ya, pendidik. Pendidik ini yang penting. Ini juga. Bagaimana peserta didik tadi bisa memahami pelajaran, bisa mendapatkan pendidikan, harus ada pendidik. Pendidik tadi adalah punya guru. Tapi tidak terbatas dari guru saja. Orang tua juga termasuk. Maka ada peribahasa seperti ini. Alkum madrasahul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Wa abuhu dan bapaknya mudiruhu, kepala sekolahnya. Ya. Kalau orang tua, keluarga, terutama adalah salah satu sekolah yang pertama bagi anak. Sebelum mereka masuk jenjang selanjutnya di sekolah luar, sekolah formal, mereka punya sekolah pertama itu di keluarga. Kemudian dari guru sendiri kita harus punya skill. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pendidik kalau kita tidak punya skill? Bagaimana kita mau jadi guru baik kalau kita tidak punya basic baik? Nah itu, pendidik tadi harus punya skill. Skillnya harus ada. Itu skill. Kemudian yang keempat, materi dan metode. Ya, ketika sudah ada pendidik, sudah ada peserta didik, kemudian materi apa yang akan kita sampaikan ke peserta, metodenya bagaimana. Jadi nanti peserta didik itu bakal ada keinginannya untuk belajar,
akan ada keinginan untuk semangat untuk belajar, itu tergantung dari metode dan materi. Ya, maka ini juga termasuk tugas dari pendidik. Bagaimana mengatur materi yang nyaman, bagaimana mengatur metode yang senang, yang bisa dinikmati oleh anak, dan menjadikan anak itu semangat untuk belajar. Ngomong-ngomong metode nih, kan ya jenis kayak kurikulum ya. Dapat apa anak kurikulum kok dirubah-rubah terus ini dengan ganti kurikulum. Ya, kurikulum ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk kurikulum saya tidak bisa berbicara banyak. Ya. Tapi sedikit aja saya memberikan pendapat. Sebenarnya kalau kurikulum ini itu ada sisi positifnya, ada negatifnya. Oh. Kalau menurut saya, ini positifnya, mungkin kurikulum yang berubah tadi tujuannya untuk menyeimbangkan zaman. Supaya tidak tertinggal. Ini kurikulum terlalu jadul nih. Kita harus adaptasi dengan keadaan sekarang, buat kurikulum baru. Nah, akhirnya dirubahlah kurikulum yang sesuai dengan zaman tersebut. Nah, tapi kalau dari sisi negatifnya, terkadang ketika sering-sering ganti kurikulum, yang dikhawatirkan itu seperti ini. Karena kurikulum itu berganti ketika seringnya berganti itu ketika pergantian presiden, berganti menteri pendidikan ganti, kurikulum ganti. Nah, baru 5 tahun berjalan kurikulum, tahun selanjutnya periode selanjutnya ganti lagi. Nanti ganti menteri ganti lagi. Ini seakan-akan peserta didik ini menjadi kelinci percobaan. Mereka dicoba untuk coba kurikulum ini bagus gak? Baru berjalan 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun sudah, ini cocok nih diganti. Padahal masih dalam proses. Mungkin prosesnya sudah mau matang. Tiba-tiba berubah dengan alasan gini. Itu juga salah satu dampak negatifnya. Sisi negatifnya. Jadi ada positifnya dengan negatifnya. Ya. Tunggu, masih ada satu lagi. Ya. Untuk unsur pendidikan yang terakhir itu adalah lingkungan pendidikan. Ya, lingkungan pendidikan yang tadi saya ceritakan nggak cuma di sekolah aja, tapi ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, itu juga termasuk salah satu yang mendukung atau salah satu unsur dalam pendidikan. Jadi lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan sosial, lingkungan sekolah. Semua itu unsur yang saling mendukung. Kalau satu aja hilang, maka proses pendidikannya bisa hilang. Oke, menarik banget. Terakhir nih Kak, soal asas dan landasan pendidikan, itu maksud gimana? Landasan pendidikan dan asas dan untuk landasan sendiri, landasan pendidikan itu kayak pondasi. Landasan kan namanya landasan itu sesuatu yang menjadi akar, sesuatu yang menjadi pijakan. Bagaimana pendidikan itu bisa berdiri, ada landasannya. Maka dalam pendidikan tadi, supaya pendidikan bisa berdiri, ada landasan yang namanya landasan filosofis. Kemudian ada landasan psikologis. Kemudian ada sosiologis. Sama kultural. Misalnya nih, kita ngajarin anak tuh harus paham kondisi psikologis. Ya, itu salah satu landasannya. Jadi dalam pendidikan kita harus tahu landasan psikologis. Untuk apa? Untuk mengetahui psikologis anak ketika kita mengajar. Itu penting. Kalau kita tidak mengetahui psikologis anak ketika kita mengajar, ya. Jadi kita hanya mengeluarkan apa yang kita pahami, tapi kita tidak mau tahu anak bagaimana psikologisnya, anak bagaimana kesehatan mentalnya, maka bahaya. Pendidikan tidak akan bisa berdiri kalau seperti itu. Maka landasan 4 tadi, yang filosofis, kemudian psikologis, sosiologis yang kultural, ini harus kita jaga. Jangan sampai tidak kita terapkan, tidak kita gunakan, tidak kita aplikasikan dalam pendidikan. Kemudian untuk asas belajar, asas pendidikan. Asas pendidikan itu ada 3. Yang pertama ada asas belajar sepanjang hayat. Terus ada asas kepribadianmu dan asas kemandirian belajar. Itu semua prinsip dasar agar proses belajar tadi jadi efektif dan manusia. Oke. Wah, saya jadi lebih ngerti lah tentang materi pendidikan. Karena pendidikan itu bukan cuma soal
pelajaran di kelas, tapi tentang manusia seutuhnya, lebih dari itu. Kalau seperti itu memang benar. Pendidikan itu bukan cuma kegiatan transfer ilmu di kelas, guru ngajar murid, murid dapat ilmu dari guru kan. Tapi lebih dari itu. Pendidikan itu soal pembentukan karakter dan masa depan suatu peradaban. Jadi nggak cuma terbatas ngajar, menerima saja, menerima pulang. Iya, tapi lebih dari itu yaitu suatu proses pembentukan karakter untuk masa depan peradaban. Masa depan peradaban. Sangat penting. Bulan terakhir dari pembahasan di atas, apa sih yang jadi kesimpulan dari yang tadi? Untuk kesimpulannya itu ya tadi pendidikan cuma soal aspek ilmu aja, tapi juga tentang soal membentuk manusia, membentuk suatu individu. Bagaimana kita cara membentuk individu, kita juga perlu memiliki pendekatan dengan cara yang holistik sampai fisik, kemudian pendekatan secara emosional, spiritual, sosial juga penting. Kemudian intelektualnya juga harus dikembangkan semua. Dan yang paling penting, pendidikan itu bukan tanggung jawab per orang. Pendidikan itu tanggung jawab itu bersama. Bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab madrasah, bukan tanggung jawab institusi pendidikan aja. Tapi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab keluarga, masyarakat, sekolah, semuanya harus saling mendukung, harus berintegritas. Integritas harus kolaborasi. Supaya apa? Supaya pendidikan tadi dapat menuju tujuan yang akan dicapai. Yaitu apa? Membentuk karakter yang bisa menuju tujuan masa depan kita peradaban yang lebih baik. Oke deh, terima kasih Kak atas waktunya. Banyak banget ilmu yang saya dan teman-teman peroleh di sini. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Ya, terima kasih untuk ngobrol bareng. Ya, ngobrol santai, senang banget. Ngobrol santai, bahas pendidikan, tapi suasana nongkrong. Oke, buat teman-teman terima kasih nonton videonya. Selamat jumpa di episode selanjutnya.